Taib. Ibadah berikutnya yang juga sangat dianjurkan adalah berdoa. Berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, yaitu tentang ayat-ayat puasa, dimulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat 183 surat Al-Baqarah. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Kemudian ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian ayat 185, Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi ayat 183, 184, 185 semua tentang Ramadan. Kemudian tiba-tiba diselipin ayat 186 tentang doa. Ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaknya mereka memenuhi perintahku, hendaknya mereka beriman kepadaku, semoga mereka dalam petunjuk. Inilah 186 ternyata tentang doa. Kemudian 187 kembali lagi tentang Ramadan. Kata Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang doa, 187 tentang apa? Tentang Ramadan. Kata Ibnu Katsir kalau tidak salah, diselipkannya ayat ini tentang doa di antara ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan menunjukkan doa di bulan Ramadan sangat mudah dikabulkan dan dia adalah ibadah yang agung. Seakan-akan Allah suruh banyaklah berdoa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Dan kita tahu doa adalah ibadah. Tidak ada ruginya berdoa sama sekali karena doa adalah ibadah. Taruhlah doa kita tidak dikabulkan, kita sedang beribadah kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Kenapa? Karena ketika berdoa, banyak ibadah yang terkumpulkan pada kita. Pertama, kita mengakui kerendahan kita. Dan Allah suka hamba-hambanya yang mengakui kehinaan dirinya. Yang kedua, dia tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya kecuali kepada Allah. Itu tauhidnya berjalan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahanku. Yang ketiga, dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya yang menentukan kebahagiaannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nampak kehinaannya, kerendahannya di hadapan Allah. Kemudian minta, ya Rabbi, ya Rabbi. Kondisi seperti ini, ketundukan seorang hamba kepada Allah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah puncak dari ibadah. Ibadah itu apa? Ghayatul dzul. Puncak seorang menghinakan dirinya. Ma'a ghayatil mahabbah. Puncak dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu terkumpul pada doa. Dia merasa hina dan dia mengakui keagungan Allah. Kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhanku, penciptaku, dia minta. Ini seandainya tidak dikabulkan, sudah merupakan ibadah agung di bulan Ramadan. Bagaimana lagi kalau pasti dikabulkan? Tetapi dengan salah satu dari 3 cara, atau satu dari 4 cara. Ya, doa dikabulkan kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa. Laisa fihi ithmun wala khati'ah. Di mana doa tersebut tidak berisi dosa atau untuk memutuskan silaturahmi, kecuali pasti akan dikabulkan. Satu caranya dikabulkan di dunia, yang kedua ditunda dikabulkan di akhirat, yang ketiga dipalingkan darinya keburukan yang setimpal dengan apa yang dia minta. Dalam sebagian riwayat diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya, maka tidak ada ruginya kita berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa. Yang pertama, dikabulkan dunia. Kabulkan dunia bisa langsung, bisa tertunda, tidak harus langsung. Mungkin kalau kita minta sekarang Allah kabulkan kurang pas, timingnya tidak pas, maka Allah tunda tahun depan, 2 tahun depan. Betapa terkadang kita berdoa, kita berhenti doa ternyata dikabulkan. 2 tahun lagi baru ternyata dikabulkan. 3 tahun lagi timingnya pas. Seandainya dikabulkan ketika itu kurang pas. Semakin dikasih puncak kenikmatan ketika 2 tahun berikutnya. Berhenti berdoa, tugas kita berdoa. Kata Umar bin Khattab, inni la ahmilu hamma al-ijabah walakinni ahmilu hamma doa. Aku tidak peduli untuk dikabulkan, tidak. Bagiku yang penting aku bisa berdoa, kata Umar. Karena kalau saya sudah berdoa pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Taib, yang pertama dikabulkan. Kita semua tentunya ingin model pertama dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Tapi belum tentu yang terbaik bagi kita. Maunya kalau dikabulkan sekarang tidak. Ya Allah langsung depan mata, maunya begitu. Tapi kalau seandainya selalu dikabulkan depan mata, langsung ujub, sombong. Wih, saya kalau berdoa langsung sudah rusak. Allah lebih tahu mana yang terbaik.
Kalaupun tidak dikabulkan dunia, ada dua, dikabulkan di akhirat. Saya tanya sama antum, mana lebih bagus, dikabulkan dunia atau di akhirat? Di akhirat, akhi. Di akhirat kalau dikabulkan berarti dengan nikmat surga. Jauh lebih afdal daripada nikmat dunia. Kita pengennya di dunia. Tapi terkadang Allah tidak mau kasih, Allah mau kasihnya di mana? Di akhirat. Kalaupun tidak dikabulkan di akhirat, ada yang ketiga, pengkabulan dunia, dipalingkan keburukan yang semisal yang dia minta. Ya. Misalnya dia minta, ya Allah, aku ingin daganganku, ya, untung 200 juta dalam panen, dalam musim dagangan lagi pameran ini, pingin untung 200 juta. Ternyata dia tidak untung, tetapi Allah hindarkan dia dari kerugian 200 juta misalnya. Misalnya, ya ini contoh, maksudnya dipalingkan dari keburukan yang semisalnya, dan dia tidak tahu ternyata banyak keburukan terhindar darinya karena dia sering berdoa. Dia bilang, ya Allah, saya doa sehari 2 kali, 5 kali, kok enggak ada. Ada banyak keburukan yang Allah palingkan dari kau, kau tidak tahu. Gara-gara kau banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tiga ini, ada yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat ini, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli betapa banyak dosamu. Di antaranya kata Allah, ma da'autani, selama kau berdoa kepada aku. Maka kita ini harus banyak doa, sering doa, terutama di bulan apa? Ramadan. Doa kapan saja, ya. Terutama di waktu-waktu yang dikabulkan. Ya, antara azan dan iqamat berdoa, waktu sahur berdoa. Ini waktu yang terkadang orang lalaikan. Habis sahur, sudah nunggu, ngantuk, tunggu apa? Padahal di antara doa yang dikabulkan di waktu apa? Sahur. Sebenarnya ini antara waktu yang terlalaikan, banyak waktu sahur. Kita tuh mau sahur berapa jam sih? Taruhlah 1/4 jam, makan, 1/4 jam ngobrol sama keluarga, setengah jam, oke lah, sisanya kan masih ada waktu. Bisa kita baca Quran, bisa kita berdoa, bisa kita berzikir, bisa kita beristighfar. Sehingga di antara waktu yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin adalah waktu sahur, dibuang-buang. Dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Sama ketika waktu berbuka juga banyak dibuang. Duduk, depannya ada gorengan, selesai. Ngobrol, ngobrol setengah jam, nunggu gorengan. Jadi kita doa kapan saja, terutama doa yang dianjurkan di waktu-waktu yang dikabulkan, dan di puncak doa mudah dikabulkan ketika mau berbuka atau ketika sedang berbuka. Kata Rasulullah SAW, dakwatu as-saim mustajabatun inda fitrihi. Kau kama kalau Nabi SAW, doanya orang yang sedang berpuasa dikabulkan ketika dia berbuka. Jadi jangan lupa banyak berdoa, banyak berdoa. Antara azan iqamat berdoa. Lagi pingin tiba-tiba punya ide, berdoa. Karena tidak selalu kita ingin berdoa kepada Allah. Ketika tiba-tiba kita pingin sesuatu, angkat tangan. Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, angkat tangan berdoa, kita lagi connecting, terus selesai, sudah, enggak ada masalah. Karena doa itu sendiri sudah merupakan apa? Ibadah. Apalagi pasti dikabulkan. Taib. Nah, saya perlu ingatkan ketika akan berbuka, jangan lupa berdoa. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di antara pemandangan indah yang selalu kita rindukan adalah menjelang berbuka orang pada berdoa. Orang pada berdoa. Subhanallah, berdoa. Luar biasa, ya. Indah sekali. Mereka berdoa, menangis. Ya. Sampai di antara cerita lucu, kemarin saya buka puasa di Masjid Nabawi, di antara teman-teman kita ada salah seorang Habib, ya, dia di Saudi. Dia sama kita. Kemudian dia lagi berdoa. Ternyata dia suka gorengan. Terus kita goreng, kata dia, maksudnya taruhin satu sini, tapi dia enggak putus doa. Terus berdoa, enggak ada masalah kan doa. Rasulullah pernah berdoa, terus apa? Tali kekang unta goyang, dia tetap goyang, terus dia jadi enggak ada masalah. Tapi berdoanya lama, luar biasa. Doanya lama. Ya. Saya ngobrol sampai tidak tahu ternyata dia penduduk asli kota Medan, ternyata Habib. Setelah saya tanya-tanya, kamu siapa, famnya apa, famnya, baru ketahuan ternyata dia Habib. Tapi intinya mau saya, itu pemandangan indah yang terkadang tidak kita lihat di tanah air. Kita kalau duduk di depan tempat buka, kadang-kadang kita ngobrol, baca doa jadi enggak enak. Jangan, sudah, jadi kita berusaha hidupkan sunnah, enggak usah pekewu-pekewu. 10 menit sebelum berbuka angkat tangan berdoa. 5 menit sebelum berbuka angkat tangan berdoa. Ya. Sampai saya pernah
di parkiran Masjid Nabawi ketika dia masih tinggal di sana sering parkir di bawah menjelang berbuka di parkiran orang berdoa. Bukan Ramadan, puasa Senin Kamis dia berdoa. Karena dia enggak sempat lagi tinggal 5 menit dia kalau naik lewat jalan mungkin kelewat waktu dia berdoa di parkiran. Buka baru kemudian dia naik. Subhanallah. Jadi doa itu sangat penting. Situlah kita semakin sering berdoa, kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling sering berdoa dan orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.